Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Nur Ahmad Soim dan juga teman-teman saya yang saya cintai dan yang mencintai saya, teman-teman Akhwalus Syiah, yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas UTS. Sebenarnya saya agak keberatan membuat video ini, tapi untuk motivasi semangat kita belajar, apapun akan saya lakukan. Baik, untuk materi saya pada hari ini adalah faktor perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Ada beberapa faktor yang menjadi sebuah landasan, bukan landasan. Ada beberapa hal yang menjadi sebuah faktor perkembangan Islam pada masa tabi'in. Hukum Islam pada masa zaman tabi'in terjadi setelah masa 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Adapun faktornya, yaitu pertama adalah perluasan wilayah. Kita sangat memahami dan sangat mengerti bahwasanya perkembangan ajaran Islam dari mulai zaman baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berpengaruh. Artinya perluasan wilayah pada zaman perang. Nah, ini salah satu faktornya adalah perluasan wilayah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman Khalifah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahan, memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazeera, Maroko sampai kepada Samudra Antartika. Penaklukan Spanyol dilakukan pada Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu menjabat sebagai Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 sebelum Masehi. Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan-persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan ajaran agama Islam. Karena agama Hanif, Tauhid, merupakan petunjuk bagi umat Islam. Artinya pada saat itu berbeda-bedanya pendapat, berbeda-bedanya kulturasi. Akhirnya di dalam perluasan wilayah tersebut diluruskanlah beberapa ajaran-ajaran yang sekiranya sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor perbedaan penggunaan ro'yu. Ro'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena semakin berkembang zaman dan semakin luas wilayah Muslim, maka persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda, sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama berbeda hingga muncullah hasil ijtihad. Dan juga muncullah sikap fanatisme. Ini memang yang kadang sedang terjadi di kalangan kita pun sampai sekarang adalah fanatisme. Di saat kita memiliki pandangan yang berbeda, yang satu nggak mau kalah, yang satu juga selalu mengatakan dirinya benar. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya adalah sumber-sumber hukum Islam pada masa tabi'in. Pada saat masa tabi'in ada beberapa sumber-sumber yang menjadi patokan agama Islam untuk menjadikan dasarnya.
Langkah-langkah yang mereka lakukan di antaranya pada masa tabi'in, mencari ketentuan dalam Al-Quran. Apabila ketentuan itu tidak ada, mereka mencari dalam As-Sunnah. Apabila ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ditetapkan, tidak ditemukan, mereka kembali kepada pendapat para sahabat. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh pula, mereka berijtihad. Artinya tidak hanya berpatokan pada satu sumber, namun mencari ijtihad dengan mencari sumber lainnya. Artinya berijtihad terus. Adapun beberapa sumber-sumber hukum Islam pada masa tabi'in antara lain mencari ketentuan Al-Quran. Apabila di Al-Quran tidak ada, mereka mencari di As-Sunnah, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka merujuk kepada pendapat para sahabat. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad. Yang pasti ijtihad tersebut berdasarkan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, sumber hukum Islam pada periode ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, serta pendapat para sahabat serta ijtihad. Pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu terhadap hukum Islam. Pada masa tabi'in, para ulama dibedakan menjadi dua aliran, yaitu Al-Hadis, Madrasah Al-Madinah, Al-Hadis Ra'yu. Yang pertama adalah Al-Hadis, adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat, sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma penduduk Madinah merupakan hujjah yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf. Pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, muncullah dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan dalam berpikir. Artinya tidak dibatasi dalam berpikir, dalam berpendapat, dan Islam pun itu sendiri mengajarkan sebuah demokrasi, dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Artinya jangan sampai ada fanatisme. Islam pun mengajarkan untuk bebas dalam berpendapat. Jangan fanatisme dengan pendapat kita sendiri. Seperti itu. Lanjut, pengaruh golongan politik terhadap perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Perpecahan kaum muslimin dalam politik sebagaimana dalam gambaran politik memicu adanya kelompok-kelompok fanatisme. Ini dia yang politik yang kadang memecah belah. Akhirnya sampai memicu munculnya kelompok-kelompok fanatisme baru, diantaranya yaitu kelompok Khawarij dan Syiah. Ini yang sangat serem banget pada saat itu ya. Pendukung Ali yaitu Syiah mempunyai kecenderungan kepada Ali dan keluarganya, dan setiap orang yang ada pada partainya ia selalu menghindari perpecahan atau musuh-musuh dan orang-orang yang memeranginya. Sedangkan Khawarij selalu cenderung kepada Abu Bakar, Umar, dan orang yang mengikutinya, dan mereka melepaskan diri dari Utsman, Ali, Muawiyah, serta orang yang mengikuti mereka. Artinya ini beberapa golongan yang sangat radikal, ya. Pendukung Muawiyah atau Jumhur Islam lari dari dua golongan itu dan tidak menetapkan timbangan untuk mereka. Terpisahnya ulama-ulama muslimin dalam negara-negara besar Islam disebabkan karena para sahabat pindah dari Madinah ke tempat-tempat tinggal baru pada negara-negara besar, dan di kalangan mereka lahirlah kumpulan tabi'in besar yang bersekutu dengan mereka dalam fatwa, dan para sahabat mengikuti dan mengakui mereka dalam hak persekutuan pada kedudukannya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat meskipun tidak berguru kepadanya. Sumber hukum pada masa tabi'in meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ra'yu. Faktor-faktor mendorong perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Perluasan wilayah. 2. Perbedaan penggunaan Ra'yu. 3. Kaum muslimin pada periode ini sangat antusias untuk mengamalkan ibadah dan muamalah yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, telah timbul penemuan-penemuan teori atau konsep hukum. Misalnya lahirlah beberapa madhab. Yang kita kenal sekarang adalah 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, madhab Syafi'i, dan Hambali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak dosen. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi, memberikan presentasi dengan melalui video ini. Artinya kita belajar untuk berbicara, bukan hanya berteori. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.